warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Master Budget and Responsibility Accounting. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Raizanul Firdaus dengan NIM 2019-310090. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dinda Dwi Rahmawati dengan NIM 2019-310077. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nazila Rospalevi dengan NIM 2019-310157. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aufa Robito El Islami dengan NIM 2019-310107. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Olga Prapsilia dengan NIM 2019-310080. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adila Mai Safira dengan NIM 2019-310084. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika dengan NIM 2019-310071. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Safa Firdausi dengan NIM 2019-310092. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cantika Ramadhani dengan NIM 2019-310125. Baik, di sini saya yang akan menjelaskan mengenai anggaran dan siklus penganggaran sendiri. Pengertian dari anggaran dan siklus penganggaran ini ada dua pengertian, yaitu pengertian yang pertama, anggaran adalah ekspresi kualitatif dari rencana tindakan yang diusulkan oleh manajemen untuk jangka waktu tertentu. Kemudian pengertian yang kedua, anggaran adalah bantuan untuk mengkoordinasikan apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan rencana itu. Kemudian, anggaran ini biasanya mencakup aspek keuangan dan juga non-keuangan dari rencana tersebut. Nah, kemudian keuangan anggaran mengukur ekspektasi manajer mengenai pendapatan perusahaan, arus kas, dan posisi keuangan. Nah, dalam anggaran dan siklus penganggaran ini ada rencana strategis dan rencana operasi. Gambar ini menunjukkan bahwa rencana strategis diekspresikan melalui anggaran jangka panjang dan rencana operasi diekspresikan melalui anggaran jangka pendek. Nah, ilustrasi ini menunjukkan panah mundur, menunjukkan anggaran itu dapat menyebabkan perubahan dalam perencanaan dan strategi. Nah, kemudian anggaran membantu manajer menilai resiko dan peluang strategis dengan memberikan mereka umpan balik tentang kemungkinan efek strategi dan rencana mereka. Nah, biasanya terkadang umpan balik tersebut mendorong manajer untuk merevisi rencana mereka dan mungkin juga strategi mereka. Nah, baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai siklus penganggaran dan anggaran induk. Nah, perusahaan yang dikelola dengan baik biasanya melakukan siklus melalui langkah-langkah berikut selama proses tahun fiskal. Nah, langkah yang pertama, sebelum awal tahun fiskal, manajer di semua tindakan memperhitungkan kinerja perusahaan masa lalu, umpan balik pasar, dan perubahan masa depan yang diantisipasi untuk memulai rencana untuk periode berikutnya. Langkah yang kedua, yaitu pada awal tahun fiskal, manajer senior biasanya memberikan kerangka kepada manajer, bawahan referensi, sekumpulan ekspektasi finansial atau non-finansial spesifik yang mereka ingin bandingkan hasil yang sebenarnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, selama tahun berjalan, angkutan manajemen membantu manajer menyelidiki setiap penyimpangan dari rencana, seperti contohnya penurunan penjualan yang tidak terduga. Nah, jadi 3 langkah sebelumnya menjelaskan proses terkait anggaran yang sedang berlangsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan tantangan dari pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan bagian integral dari sistem pengendalian manajemen, seperti yang sudah kita bahas di awal pada bab ini. Jika dikelola dengan cermat oleh para manajer, anggaran melakukan hal berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar subunit dalam perusahaan. Koordinasi adalah menghubungkan dan menyeimbangkan semua aspek produksi atau layanan dan semua departemen dalam perusahaan dengan cara terbaik, agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Komunikasi adalah memastikan semua karyawan memahami tujuan tersebut, sehingga koordinasi memaksa para eksekutif untuk berpikir tentang hubungan antar departemen individu dalam perusahaan, serta antara perusahaan dan mitra rantai pasokannya.
Yang selanjutnya yaitu yang kedua, menyediakan kerangka kerja untuk menilai kinerja dan memfasilitasi pembelajaran. Anggaran memungkinkan manajer perusahaan untuk mengukur kinerja aktual terhadap kinerja yang diprediksi. Anggaran dapat mengatasi dua batasan dalam menggunakan kinerja masa lalu sebagai dasar menilai hasil aktual. Salah satu batasannya adalah bahwa hasil di masa lalu seringkali menyertakan kesalahan di masa lalu dan kinerja di bawah standar. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang memotivasi manajer dan karyawan lain yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mendengarkan dan menghargai ide-ide karyawan, yang kedua, apresiasi sekecil apapun kinerja yang dihasilkan, yang ketiga, membuat suasana kerja yang positif dan menyenangkan, dan yang keempat, lakukan kegiatan team building. Selanjutnya, tantangan dalam penataan anggaran. Ada beberapa tantangan dalam penataan anggaran. Yang pertama, biaya belanja anggaran tidak seragam, pengajuan anggaran terlambat. Yang ketiga, proses persetujuan yang membutuhkan waktu yang relatif lama. Kendala yang paling sering dihadapi oleh pengguna anggaran adalah ketika dibenturkan pada tingginya mobilitas pimpinan. Atas kesempatannya, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu Developing Operating Budget, atau disebut juga sebagai mengembangkan anggaran operasional. Anggaran biasanya dikembangkan untuk periode tertentu, seperti bulan, kuartal, atau tahun, yang kemudian dapat dipecah menjadi subperiode. Misalnya, anggaran tunai 12 bulan dapat dipecah menjadi 12 periode bulanan, sehingga arus masuk dan arus kas keluar dapat dikoordinasikan dengan lebih baik. Dalam mengembangkan anggaran operasional ini ada dua, yaitu pertama, cakupan waktu anggaran. Nah, motif untuk membuat anggaran harus memandu seorang manajer dalam memilih periode anggaran. Misalkan, pertimbangkan menganggarkan untuk sepeda motor, misalkan merek Harley Davidson 500 cc model baru. Nah, jika tujuannya adalah untuk menganggarkan profitabilitas total model baru ini, periode 5 tahun atau bahkan lebih mungkin cocok dan cukup lama untuk mencakup produk mulai dari desain, manufaktur, penjualan, dan dukungan purna jual. Sebaliknya, pertimbangkan untuk menganggarkan produksi seperti produksi teater musiman yang diperkirakan akan berjalan hanya selama beberapa bulan saja. Selanjutnya yang B, yaitu langkah-langkah dalam menyiapkan anggaran operasional. Nah, di slide ini sudah dijelaskan seperti dijelaskan contoh data. Nah, di contoh-contoh data ini akan menuntun kita untuk langkah-langkah dalam menyiapkan anggaran operasional ini. Yang pertama, yaitu menyiapkan anggaran pendapatan atau revenue budget. Nah, di langkah pertama ini, misalkan ya dari contoh data tersebut, manajer stylistik berencana untuk terus menjual 2 model meja kopi di atas granit, yaitu casual dan deluxe. Nah, anggaran pendapatan menyumbang jumlah dan harga di tabel casual dan deluxe yang diharapkan stylistik untuk dijual pada tahun 2017. Nah, anggaran pendapatan adalah titik awal yang biasa untuk anggaran operasi, karena tingkat penjualan atau pendapatan unit diperkirakan memiliki dampak besar pada kapasitas produksi dan tingkat persediaan yang direncanakan untuk tahun 2017. Begitu pula biaya produksi dan non-manufaktur. Nah, manajer puncak memutuskan jumlah dan harga penjualan yang dianggarkan yang ditunjukkan dalam anggaran pendapatan di jadwal pertama, yaitu Schedule 1 yang ada di slide ini juga. Selanjutnya, yaitu dari hasil Schedule 1 ini terdapat 38 juta dolar yang merupakan jumlah pendapatan dalam laporan laba rugi yang dianggarkan. Nah, anggaran pendapatan biasanya didasarkan pada kondisi pasar dan permintaan yang diharapkan, karena permintaan untuk produk perusahaan selalu merupakan faktor pembatas untuk mencapai tujuan laba. Langkah kedua, yaitu menyiapkan anggaran produksi dalam unit. Nah, di langkah ini proses penganggaran adalah merencanakan jumlah produksi berdasarkan tabel casual dan deluxe. Nah, manajer informasi baru hanya perlu mempersiapkan anggaran produksi adalah tingkat persediaan barang jadi yang diinginkan. Tingkat persediaan yang tinggi meningkatkan biaya penyimpanan persediaan, biaya kualitas, dan biaya penyusutan. Di sisi lain, tingkat persediaan yang rendah meningkatkan biaya pengaturan dan mengakibatkan hilangnya penjualan karena produk tidak tersedia. Nah, manajemen stylistik memutuskan untuk mempertahankan tingkat persediaan tabel deluxe dan meningkatkan persediaan tabel casual untuk menghindari efek kekurangan pasokan yang ditemui perusahaan pada tahun 2016. Nah, ini bisa ditunjukkan pada Schedule 2 yang sudah terdapat di slide. Nah, unit barang jadi yang akan produksi bergantung pada penjualan unit yang dianggarkan. Nah, ini dihitung pada langkah 1 tadi.
Langkah ketiga, yaitu menyiapkan anggaran penggunaan bahan baku langsung dan anggaran pembelian bahan baku langsung. Nah, BOM atau Bill of Material itu akan menunjukkan bahwa 12 kaki papan kayu untuk ek merah dan 6 kaki persegi granit diperlukan untuk menghasilkan setiap meja kopi casual, dan 12 kaki papan kayu ek merah dan 8 kaki persegi granit diperlukan untuk menghasilkan setiap meja kopi deluxe. Nah, persediaan bahan baku langsung tersebut dihitung biayanya menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama, atau metode FIFO. Nah, akuntan manajemen menggunakan informasi ini untuk menghitung anggaran penggunaan bahan baku langsung yang terdapat di jadwal 3A atau schedule 3A yang sudah dijelaskan di slide. Nah, satu-satunya informasi baru yang diperlukan untuk menyiapkan anggaran pembelian bahan baku langsung adalah tingkat persediaan bahan yang tidak diperlukan. Selama tahun 2017, manajer stylistik berencana meningkatkan persediaan pohon ek merah, tetapi mengurangi persediaan granit ke tingkat persediaan akhir yang dijelaskan pada contoh data tadi. Nah, manajer pembelian kemudian menyiapkan anggaran untuk pembelian bahan baku langsung yang ditunjukkan pada jadwal 3B atau schedule 3B yang sudah ada di resume karena tidak bisa dicantumkan di slide ini. Selanjutnya, langkah keempat, menyiapkan anggaran biaya tenaga kerja manufaktur langsung. Nah, untuk membuat anggaran untuk biaya tenaga kerja manufaktur langsung, manajer stylistik memperkirakan tingkat upah, metode produksi, peningkatan proses dan efisiensi, dan rencana perekrutan. Sehingga perusahaan mempekerjakan pekerja manufaktur langsung setiap jamnya. Nah, para pekerja ini tidak bekerja lembur. Manajer pabrik ini menggunakan standar tenaga kerja, waktu yang diperbolehkan per unit output-nya. Nah, ini penghitungannya sudah dijelaskan di jadwal 4 atau schedule 4. Langkah kelima, menyiapkan anggaran biaya overhead manufaktur. Nah, manajer stylistik selanjutnya dalam langkah kelima ini mendapatkan anggaran untuk biaya overhead-nya, seperti biaya pengawasan, depresiasi, pemeliharaan, dan lain-lain. Nah, ini manajer stylistik kemudian mengidentifikasi 2 aktivitas untuk biaya overhead produksi dalam sistem penetapan biaya berbasis aktivitas. Tabel sudah dijelaskan, terdapat informasi mengenai langkah kelima. Selanjutnya langkah keenam, menyiapkan anggaran persediaan akhir. Nah, di jadwal 6A sudah dijelaskan penghitungan biaya unit meja kopi yang dimulai dan diselesaikan pada tahun 2017. Bisa Anda lihat sendiri. Selanjutnya di jadwal 6B, nah itu terdapat metode FIFO. Manajer menggunakan biaya unit ini untuk menghitung biaya target yang diakhiri dengan persediaan barang jadi dalam jadwal 6B. Ketujuh, menyiapkan anggaran harga pokok penjualan. Nah, itu juga terdapat, ini berdasarkan jadwal 3 sampai jadwal 6 untuk menyiapkan jadwal ke-7. Di langkah ke-7 ini sudah dijelaskan di slide. Nah, selanjutnya langkah ke-8, menyiapkan anggaran biaya non-manufaktur. Nah, berdasarkan jadwal 2 sampai jadwal 7 menunjukkan anggaran untuk biaya produksi perusahaan stylistik ini. Nah, ini juga menimbulkan biaya non-manufaktur di bagian lain dari rantai nilai desain produk, pemasaran, dan distribusi. Seperti halnya dalam kasus biaya produksi, kunci untuk mengelola biaya overhead non-manufaktur adalah memahami berbagai aktivitas yang akan diperlukan untuk mendukung desain, pemasaran, distribusi, tabel deluxe dan casual di tahun 2017, serta cost driver-nya. Nah, ini bisa juga terdapat di tabel jadwal 8 atau schedule 8. Nah, selanjutnya terakhir angka ke-9, yaitu menyiapkan laporan laba rugi yang dianggarkan. Nah, sudah dijelaskan laporan laba rugi setelah berdasarkan jadwal 1 sampai jadwal ke-8. Nah, ini perusahaan membuat laporan laba rugi untuk yang terakhirnya. Nah, ini CEO dan manajer dari berbagai fungsi bisnis dengan bantuan dari akuntan manajemen menggunakan informasi dari jadwal-jadwal sebelumnya untuk menyelesaikan laporan laba rugi yang dianggarkan ini, yang di jadwal 8. Nah, itu terdapat di tabel tersebut. Nah, yang digunakan gayanya yaitu pakai gaya tipikal. Nah, tetapi manajer dan akuntan dapat memasukkan lebih banyak rincian dalam laporan laba rugi. Karena lebih banyak data dimasukkan ke dalam laporan laba rugi, lebih sedikit jadwal pendukung yang dibutuhkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Model perencanaan keuangan dan analisis sensitivitas.
Model perencanaan keuangan adalah representasi matematis dari hubungan antar kegiatan operasi, kegiatan pembiayaan, dan faktor lain yang mempengaruhi anggaran induk. Manajer menggunakan sistem berbasis komputer seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP untuk mengelola bisnis mereka dan melakukan perhitungan untuk model perencanaan ini. Alat penganggaran dalam sistem ERP menyederhanakan penganggaran, mengurangi kebutuhan untuk memasukkan kembali data, dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan anggaran. Sistem ERP menyimpan sejumlah besar informasi tentang bahan, mesin, dan peralatan, tenaga kerja, tenaga, pemeliharaan, dan pengaturan yang diperlukan untuk memproduksi produk yang berbeda. Setelah manajer mengidentifikasi jumlah penjualan untuk produk yang berbeda, perangkat lunak dapat dengan cepat menghitung biaya yang dianggarkan untuk membuat produk ini. Sistem ERP juga membantu anggaran manajer untuk biaya non-manufaktur. Banyak perusahaan jasa seperti bank, rumah sakit, dan maskapai penerbangan juga menggunakan sistem ERP untuk mengelola operasi mereka. Penganggaran berbasis internet adalah contoh perusahaan jasa yang menggunakan formulir plat perangkat lunak untuk mengordinasikan dan mengelola anggarannya di beberapa lokasi. Saat mereka mempersiapkan anggaran operasional, manajer tidak hanya berfokus pada apa yang dapat mereka capai. Mereka juga mengidentifikasi risiko yang mereka hadapi seperti potensi penurunan permintaan perusahaan produk, masuknya pesaing baru, atau kenaikan harga input yang berbeda. Analisis sensitivitas adalah alat yang berguna untuk membantu manajer mengevaluasi risiko ini. Analisis sensitivitas adalah teknik bagaimana jika yang memeriksa bagaimana suatu hasil akan berubah jika data asli yang diproduksi tidak tercapai atau jika asumsi yang mendasarinya berubah. Paket perangkat lunak biasanya memiliki file modul analisis sensitivitas yang dapat digunakan manajer dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran mereka. Penganggaran dan akuntansi pertanggungjawaban. Untuk mencapai tujuan yang dijelaskan dalam anggaran induk, manajer puncak harus mengkoordinasikan upaya tersebut dari semua karyawan perusahaan dari eksekutif senior hingga manajemen tingkat menengah kepada setiap pekerja yang diawasi. Untuk mengkoordinasikan upaya perusahaan, manajer puncak menetapkan sejumlah tanggung jawab tertentu kepada manajer tingkat yang lebih rendah dan kemudian meminta pertanggungjawaban mereka. Bagaimana kinerja mereka? Akibatnya, bagaimana setiap perusahaan menyusun organisasinya secara signifikan membentuk cara mengkoordinasikan tindakannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan tanggung jawab organisasi. Struktur organisasi adalah susunan garis tanggung jawab dalam suatu organisasi. Perusahaan seperti ExxonMobil diatur oleh fungsi bisnis, permunian, pemasaran, dan sebagainya. Dengan presiden dari setiap fungsi bisnis yang memiliki otoritas pengambilan keputusan atas fungsinya. Organisasi fungsional mengembangkan kompetensi yang kuat dalam setiap fungsi tetapi umumnya kurang fokus pada pasar atau pelanggan tertentu. Setiap manajer apapun levelnya bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban. Sebuah pusat tanggung jawab adalah bagian segmen atau subunit dari sebuah organisasi. Manajer bertanggung jawab untuk satu set tertentu dari kegiatan. Manajer tingkat tinggi mengawasi pusat-pusat dengan tanggung jawab yang lebih luas dan bawahan yang lebih banyak. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem mengukur rencana anggaran, tindakan, dan hasil aktual dari setiap fungsi pertanggungjawaban. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab. Yang pertama, pusat biaya. Manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. Kedua, pusat pendapatan. Manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan. Yang ketiga, pusat laba. Manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Keempat, pusat investasi. Manajer bertanggung jawab atas investasi, pendapatan, dan biaya. Feedback atau umpan balik. Anggaran digabung dengan akuntansi tanggung jawab memberikan umpan balik kepada manajer puncak tentang kinerja relatif terhadap anggaran manajer pusat tanggung jawab yang berbeda. Perbedaan antara hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan disebut varians. Dapat membantu manajer menerapkan strategi dan mengevaluasi 3 cara. Yang pertama, peringatan dini. Varians mengingatkan manajer lebih awal untuk kejadian tidak mudah atau segera terbukti. Manajer kemudian dapat mengambil tindakan korektif atau memanfaatkan peluang yang tersedia. Misalnya, setelah mengamati sedikit penurunan dalam penjualan dalam satu periode, manajer mungkin ingin menyelidiki apakah ini merupakan indikasi penurunannya lebih tajam yang akan datang di akhir tahun. Yang kedua, evaluasi kinerja. Varians mendorong manajer untuk menyelidiki seberapa baik perusahaan yang telah menerapkan strateginya, apakah bahan dan tenaga kerja yang digunakan secara efisien, apakah pengeluaran lead back meningkatkan sesuai rencana, apakah biaya jaminan produk turun sesuai dengan rencana.
Yang ketiga, mengevaluasi strategi. Varians terkadang memberikan sinyal kepada manajer bahwa strategi mereka tidak efektif. Misalnya, perusahaan yang berusaha bersaing dengan mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas mungkin menemukan bahwa ia mencapai tujuan ini tetapi berdampak kecil pada penjualan dan laba. Manajemen puncak mungkin ingin mengevaluasi kembali strategi tersebut. Baik, di sini ada C, responsibility and accountability atau tanggung jawab dan pengendalian. Adalah tingkat pengaruh yang dimiliki manajer tertentu terhadap biaya, pendapatan, atau yang terkait item yang menjadi tanggung jawabnya. Biaya yang terkendali adalah biaya apapun yang terutama tunduk pada pengaruh dari manajer pusat tanggung jawab tertentu untuk periode tertentu pula. Sistem akuntansi tanggung jawab dapat mengecualikan semua biaya yang tidak terkendali dari laporan kinerja manajer atau pisahkan biaya tersebut dari biaya yang dapat dikontrol. Misalnya, laporan kinerja supervisor permesinan mungkin terbatas pada material langsung, tenaga kerja langsung, tenaga dan biaya perawatan mesin, dan tidak termasuk biaya seperti sewa dan pajak yang dibayarkan di pabrik. Dalam praktiknya, kemampuan untuk dikontrol sulit untuk ditentukan karena dua alasan utama. Yang pertama, beberapa biaya jelas berada di bawah pengaruh satu manajer. Misalnya, membeli dapat mempengaruhi harga yang dibayar perusahaan mereka untuk bahan langsung. Tetapi, harga ini juga tergantung pada kondisi pasar di luar kendali manajer. Begitu pula dengan keputusannya manajer produsen dapat mempengaruhi jumlah biaya langsung yang digunakan, tetapi juga tergantung bahan kualitas yang dibeli. Yang kedua, dengan rentang waktu yang cukup lama, semua biaya akan berada di bawah kendali seseorang. Namun, kebanyakan laporan kinerja berfokus pada periode 1 tahun atau kurang lebih dari 1 tahun. Seorang manajer saat ini bisa mendapatkan keuntungan dari pencapaian pendahulu atau mewarisi masalah dan ketidakefisienan pendahuluan. Misalnya, manajer harus bekerja dengan kontrak yang tidak diinginkan dengan pemasok atau serikat pekerja yang dinegosiasikan. Para eksekutif berbeda dalam cara mereka dalam merangkul gagasan kemampuan untuk dikontrol ketika mengevaluasi orang yang melapor kepada mereka. Beberapa CEO menganggap anggaran sebagai komitmen perusahaan yang harus dipenuhi, bahwa angka selalu menceritakan kisahnya. Gagal memenuhi anggaran dipandang tidak menguntungkan. Sebuah eksekutif pernah berkata, Anda bisa melewatkan rencana Anda sekali, tetapi Anda tidak ingin melewatkannya 2 kali. Pendekatan seperti itu memaksa manajer untuk belajar bekerja dalam keadaan buruk dan memberikan hasil yang konsisten dari tahun ke tahunnya. Ini menghasilkan kebutuhan untuk membahas biaya mana yang dapat dikontrol dan mana yang tidak dapat dikendalikan karena tidak masalah apakah kinerja itu pantas untuk faktor-faktor yang dapat dikontrol atau tidak dapat dikendalikan. Kerugian dari pendekatan ini adalah subjek dari kompensasi manajer untuk resiko yang lebih besar. Ini juga menurunkan motivasi manajer saat tidak terkendali banyak faktor yang mempengaruhi evaluasi kinerja mereka, meskipun mereka telah bekerja dengan baik. Faktor-faktor yang dapat mereka kendalikan, CO lainnya percaya bahwa fokus pada membuat angka dalam anggaran memberikan tekanan berlebihan kepada manajer. Menggunakan kinerja mengurangi efek dari bisnis yang menguntungkan atau tidak menguntungkan yang berada di luar kendali manajer, dan mempengaruhi semua manajer yang bersaingan dengan cara yang sama. Di sini ada tantangan. Tantangannya adalah menemukan tolak ukur yang tepat, namun ukur kinerja yang relatif. Mengurangi tekanan pada manajer untuk bekerja dalam keadaan sulit. Manajer harus menghindari pemikiran tentang kemampuan pengendalian hanya dalam konteks evaluasi. Akuntansi tanggung jawab lebih luas jangkauannya. Ini berfokus pada mendapatkan informasi dan mengetahui, tidak hanya pada kontrol. Akuntansi bertanggung jawab membantu manajer untuk yang pertama fokus pada siapa yang harus mereka tanyakan untuk mendapatkan informasi dan kepada siapa mereka harus menjelaskan. Dan di sini ada human aspect and budgeting. Mengapa kita membahas anggaran induk dan akuntansi pertanggungjawaban dalam bab yang sama, terutama untuk menekankan bahwa faktor manusia itu sangat penting dalam penganggaran. Terlalu sering penganggaran dianggap sebagai alat mekanis karena teknik penganggaran itu sendiri bebas dari emosi. Namun, administrasi penganggaran membutuhkan pendidikan, persuasi, dan kecerdasan penafsiran. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh rekan saya, yaitu ada budgetary slack. Apa sih budgetary slack itu? Yaitu penganggaran paling efektif ketika manajer tingkat bawah secara aktif berpartisipasi dan terlihat dalam proses penganggaran. Partisipasi menambah kredibilitas proses penganggaran dan membuat karyawan lebih berkomitmen dan bertanggung jawab untuk memenuhi anggaran.
budgetary slack ini adalah praktik dalam menambah pendapatan yang dianggarkan atau melebih-lebihkan biaya yang dianggarkan untuk membuat target yang dianggarkan lebih mudah untuk dicapai. Praktik ini sering terjadi ketika varians anggaran atau perbedaan antara hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan. Biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari manajer lini dan bawahannya. Tetapi budgetary slack ini juga dapat menyesatkan manajer tentang potensi keuntungan dari perusahaan tersebut, yang menyebabkan perencanaan dan alokasi sumber daya menjadi tidak efisien, serta koordinasi yang buruk dari aktivitas di berbagai bagian perusahaan. Mereka dapat mengevaluasi kinerja manajer dengan menggunakan berbagai indikator yang memperhitungkan berbagai faktor yang diketahui sepanjang tahun. Salah satu pendekatan untuk mengatasi kesenjangan anggaran yaitu dengan cara mendapatkan data benchmark yang baik saat menetapkan anggaran. Manajer kemudian dapat menetapkan anggaran operasi. Selanjutnya yaitu stretch target. Manajer kemudian mengevaluasi kinerja bawahan menggunakan ukuran subjektif dan objektif. Ukuran subjektif mensyaratkan bawahan mempercayai manajer mereka untuk mengevaluasi mereka secara adil. Banyak dari perusahaan dengan kinerja terbaik seperti General Electric, Microsoft, dan juga Novartis, yaitu menetapkan target yang lebih luas. Target yang lebih luas dapat menantang, tetapi tingkat kinerja yang diharapkan dapat dicapai. Maksudnya yaitu untuk menciptakan sedikit ketidaknyamanan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengembangan keprofesionalan karyawan dengan meminta mereka untuk mengambil tanggung jawab atau peran yang berbeda secara signifikan di luar zona nyaman mereka. Alasan utama untuk target perenggangan adalah memotivasi psikologis mereka. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang ketiga ada penganggaran Kaizen atau Kaizen budgeting. Kaizen penganggaran secara eksplisit memasukkan perbaikan berkelanjutan yang diantisipasi selama periode anggaran ke dalam jumlah anggaran. Sejumlah perusahaan yang fokus pada penganggaran biaya termasuk yang pertama ada General Electric yang ada di Amerika Serikat dan yang kedua adalah Toyota di Jepang. Mereka menggunakan penganggaran Kaizen untuk terus mengurangi biaya. Banyak dari pengurangan biaya yang terkait dengan penganggaran Kaizen muncul dari banyak perbaikan-perbaikan kecil daripada lompatan kuantum. Nah, perbaikan cenderung datang dari saran karyawan sebagai hasil dari manajer yang menciptakan budaya yang menghargai dan mengakui saran-saran ini. Karyawan yang benar-benar melakukan pekerjaan itu, baik di bidang manufaktur, penjualan, ataupun di bidang distribusi, memiliki informasi dan pengetahuan yang baik tentang bagaimana pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih baik. Yang keempat ada penganggaran untuk mengurangi emisi karbon atau budgeting for recording carbon emission. Ini adalah menanggapi tekanan dari konsumen, investor, pemerintah, dan LSM. Banyak perusahaan secara proaktif mengelola dan melaporkan kinerja lingkungan. Penganggaran adalah alat yang sangat efektif untuk memotivasi pengelola untuk mengurangi emisi karbon. Beberapa perusahaan seperti British Telecom, Novartis, dan Unilever menetapkan tujuan pengurangan karbon berdasarkan sains model iklim yang tujuannya adalah untuk membatasi peningkatan suhu rata-rata agar tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Metodologi mengalokasikan anggaran emisi global tahunan ke masing-masing sektor di ekonomi dan kemudian menghitung setiap bagian perusahaan dari total aktivitas sektor tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran di perusahaan multinasional.
Perusahaan multinasional seperti FedEx, Kraft, dan juga Pfizer beroperasi di banyak negara. Perusahaan multinasional memperoleh pendapatan dan mengeluarkan biaya dalam satu mata uang untuk melaporkan hasil kepada pemegang saham setiap kuartal. Akibatnya, manajer perusahaan multinasional menganggarkan dalam mata uang yang berbeda dan juga menganggarkan nilai tukar mata uang asing untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif yang dialami perusahaan sebagai akibat dari pergerakan nilai tukar yang tidak menguntungkan. Manajer keuangan sering menggunakan teknik canggih seperti kontrak berjangka, masa depan, dan opsi untuk meminimalkan ekspor terhadap fluktuasi mata uang. I'm such a happy